nama saya Durrul Marifah. Saya mahasiswa pendidikan IPS semester 6 akan mempresentasikan tentang sejarah pendidikan pada masa praaksara untuk memenuhi tugas mata kuliah sejarah pendidikan yang diampu oleh Bapak Hendra Rustantono MPD. Dalam penyampaian materi di sini saya tidak sendirian, yakni ditemani oleh rekan saya Revi Novita Ratnasari. Langsung saja masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu sistem pendidikan pada masa praaksara. Cara mendidik pada masa praaksara masih sangatlah sederhana, karena pada saat inilah manusia pertama kalinya belajar tentang keterampilan hidup. Pendidikan hanya dilakukan di keluarga karena saat itu belum dikenal tulisan. Pendidikan berbentuk aplikatif langsung di alam dan berlangsung secara turun-menurun antar generasi. Yang dimaksud pendidikan hanya dilakukan di keluarga adalah keluarga atau orang tua yang terdiri dari bapak, ibu mengajarkan anak-anak mereka untuk bertahan hidup di hutan belantara. Dalam hal ini, bahasa orang tua sangat berpengaruh terhadap kemampuan anak untuk menyerap setiap pelajaran yang diberikan. Sistem pendidikan pada masa praaksara ini diperoleh melalui pengalaman hidup di alam bebas. Jadi orang pada masa praaksara ini belajar langsung di alam seperti berburu dan bercocok tanam. Dan bercocok tanam ini dilakukan ketika berburu sudah dirasa tidak efektif menghasilkan makanan lagi. Sekian presentasi dari saya. Materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Revi Novita. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revi Novita Ratnasari. Di sini saya sebagai pemateri yang kedua dan saya akan menjelaskan dua hal, yakni yang pertama tujuan dari pendidikan masa praaksara, yang kedua yaitu perkembangan pendidikan masa praaksara sampai sekarang. Baiklah teman-teman, kita akan memasuki materi yang kedua, yaitu tujuan dari pendidikan pada masa praaksara. Tujuannya adalah hal-hal praktis seperti untuk bertahan hidup. Jadi, pada masa praaksara, pendidikan hanya dilakukan dalam lingkup keluarga dan dilakukan secara turun-temurun. Seperti halnya ketika seorang ayah memberikan pendidikan kepada anak laki-lakinya, bagaimana cara mereka bertahan hidup di hutan dari serangan hewan buas ketika mereka berburu, atau ketika seorang ibu memberikan pendidikan kepada putrinya untuk menguliti hewan atau mengolah makanan tersebut. Baiklah teman-teman, kita akan memasuki materi yang terakhir, yaitu perkembangan pendidikan masa prasejarah sampai sekarang. Jadi kita dapat melihatnya dari buku-buku atau sejarah yang ada di museum ya teman-teman, bahwasannya manusia itu menurut teori Darwin bahwasannya manusia itu yang pertama itu seperti kera, lalu berwujud seperti manusia pada zaman sekarang. Secara otomatis otak mereka itu tidak sebesar manusia zaman sekarang. Jadi dalam perkembangannya pendidikan mereka itu tidak langsung seperti sekarang pula. Jadi semisalnya pada zaman dahulu itu mereka itu menggunakan alat yang sangat sederhana untuk berburu. Semisalnya dalam berburu mereka masih menggunakan kayu, menggunakan batu, atau menggunakan tulang-tulang hewan. Namun pada perkembangan yang berikutnya mereka menggunakan batu, namun batu tersebut sudah mereka asah. Lalu setelah itu ada pula perkembangan di mana mereka alat berburu mereka itu sudah mulai dari tembaga, mulai dari perunggu dan lain sebagainya. Lalu setelah itu datang masa di mana ada Hindu, Buddha, Islam, ada Katolik, dan sampailah pada pendidikan masa sekarang, yaitu masa kita di tahun 2021. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan mohon maaf masih banyak kekurangan dalam penyampaian materi maupun tutur kata dalam video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.